Gagal paham saya. Kalau kita mau bilang, dia cuma nggak ngerti aja sebenarnya cara pakai kata penyintas itu bagaimana. Karena ini kata baru, tidak familiar. Baru mungkin 2 tahun belakangan ini, jadi sering muncul di penggunaan bahasa sehari-hari kita. Kalau kita mau bilang karena itu, makanya dia salah pakai kata ini dalam konteks yang ada di berita ini, masalahnya jadi, masa sih dia nggak tahu? Bukan orang Indonesia apa gimana? Lama tinggal di luar negeri apa gimana? Kok bisa salah mengerti arti kata penyintas itu? Dia bisa pakai di konteks yang bilang bahwa koruptor adalah korban dari korupsi yang mampu bertahan hidup. Semenjak pandemi dimulai, kata penyintas ini sering dipakai untuk merujuk ke orang-orang yang pernah mengidap COVID dan bertahan hidup. Istilahnya survivor. Kata itu yang mungkin dulu sering kita pakai sebelum kita ganti jadi penyintas. Makanya penggunaan kata penyintas dengan konteks seperti ini, itu kayak kita lagi bilang pemerkosa adalah orang yang mampu bertahan hidup setelah diperkosa. Tidak masuk akal kalimatnya jadinya, karena kontradiktif di situ. Nah, kalau kita mau bilang kalau dia itu cuma nggak tahu aja penyintas itu artinya apa, makanya dia salah pakai. Kalau kita mau percaya itu, buat aku pertanyaannya menjadi, kalau urusan kata penyintas aja dia nggak bisa tahu artinya itu apa, alasan apa yang aku punya untuk percaya dia menjabat di posisi di mana tugasnya adalah memerangi, menangkap, dan memastikan koruptor dihukum? Karena urusan kata penyintas itu urusan sepele, kecuali kamu bukan orang Indonesia, atau kamu orang Indonesia lama tinggal di luar negeri. 2 tahun, 3 tahun ini kamu nggak pernah dengar kata penyintas itu. Bagaimana kata penyintas itu dipakai? Kecuali itu. Tapi kalau kamu orang Indonesia, tinggal di Indonesia, terutama dalam 2 tahun, 3 tahun ini berada di Indonesia, menyerap berita Indonesia, terus kamu salah mengerti arti kata penyintas itu apa, bagaimana caranya? Alasan apa yang aku punya untuk percaya kamu akan bisa jalankan tugas kamu sebagai pejabat yang, sekali lagi, tugasnya adalah memerangi dan memastikan koruptor dihukum. Karena itu jadi menunjukkan selama 2 tahun, 3 tahun ini, setiap kali kamu baca berita yang ada kata penyintasnya, kamu sudah salah tangkap, itu lagi ngomongin apa berita itu. Nah, ini kan gawat. Karena posisi apapun di KPK, itu posisi krusial. Nggak bisa main-main. Orang yang menjabat di situ, yang nanggung tanggung jawab buat memerangi koruptor itu. Karena kita tahu koruptor itu pada pinter-pinter, harus dilawan dengan orang yang pinter juga. So, kalau ternyata salah pakai kata penyintas itu karena dia tidak mengerti arti kata penyintas, ya itu jadi landasan untuk meragukan kompetensinya mengemban tanggung jawabnya sebagai pejabat di KPK. And that's a problem. Nah, kalau ternyata dia nggak salah mengerti, dia tahu kata penyintas itu artinya apa, bagaimana cara pakainya, ini juga jadi masalah. Karena mesin berpikirnya dia melihat koruptor sebagai korban dari korupsi, padahal koruptor adalah pelaku korupsi, bukan korban. Karena korbannya itu ya kita. Kalau lantas negara kehilangan uang karena korupsi, uang itu kan hasil patungan kita sebagai warga negara. Itu urunan kita. Lewat pajak, kita kasih uang ke negara, kita tunjuk orang-orang menjadi pejabat, kita percayakan mereka dengan wewenang untuk memanage, untuk ngatur hasil patungan kita itu. Bagaimana kita sebagai society mau habiskan uang itu. Jadi harus bisa pastikan itu uang dibelanjakan bukan hanya demi keuntungan masyarakat, tapi juga keuntungan yang maksimal untuk masyarakat. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa koruptor adalah korban dari korupsi, kita tidak bisa berikan dia tugas untuk melawan koruptor. Salah orang. Iya toh?
Apa perlu kita ganti kata koruptor dengan kata lain? Menurut aku, justru jangan. Jangan ganti dia dengan kata maling, atau pencuri, atau garong. Kata-kata itu punya tempatnya sendiri. Dia punya deskripsinya sendiri. Kata koruptor ini spesifik untuk maling yang metode malingnya seperti apa, gitu. Mencuri yang cara mencurinya seperti apa. Kata koruptor itu sudah tepat, udah pas itu. Dia menerangkan maling yang melakukan pencuriannya dengan metode korupsi. So, jangan diganti. Masalah kata koruptor yang konotasinya tidak senegatif yang kita mau, itu beda urusan. Itu mah dari kelakuan kita aja. Itu mah dari cara kita menanggapi, cara kita menseriusi, cara kita memerangi, atau menerima kebiasaan korupsi itu. Dari situ nanti muncul apakah koruptor itu konotasinya negatif atau positif. Apakah dia negatif senegatif apa? Apakah dia positif sepositif apa? Itu dari kelakuan kita aja nanti. So, jangan diganti. Karena itu udah pas tuh. Koruptor adalah maling yang mencuri dengan cara korupsi. No. Terutama dengan kaitannya terhadap pejabat publik, polemik itu penting. Itu alat kita untuk kontrol fungsi si pejabat publik. Bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana mesin berpikir si perancang kebijakan, itu penting untuk dikupas. Itu penting untuk dibahas. Karena polemik itu tempat ide beradu. Jadi kita bisa saring, kita bisa temukan mana ide yang baik, kita bisa temukan mana ide yang buruk, dan itu hanya bisa kita tentukan dengan mengadu ide-ide dengan bebas. Kalau enggak, ya bagaimana caranya kita tahu ide mana yang layak dan ide mana yang tidak layak? Maka berpolemiklah, jangan berhenti, bahas terus, supaya kita bisa dapat pejabat yang baik, pejabat dengan alat berpikir yang tidak melengseng. Jangan berhenti polemik itu alat kontrol kita. Karena begitu kita percaya 100% terhadap pejabat publik, begitu kita mematikan kesempatan untuk berpolemik, begitu kita menyerahkan semua keberpikiran kita kepada pejabat publik, itu jadi jalan masuk fasisme. Dan kita tidak mau fasisme. Wow, Batman. We meet again. Thank you udah dengerin aku ngoceh dari tadi sampai habis. Gimana pandangan teman-teman nanggepin urusan penyintas korupsi ini? Bolehlah bagi pikirannya di komen. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut di situ. Kalau suka sama videonya, bolehlah kasih like, subscribe, nyalain notifikasinya. Aku nggak tahu akan sesering apa aku posting video karena aku sama sekali nggak pinter nuangin isi kepala dengan rapi. Ini juga sekalian untuk bahan latihan aku, ngasah kemampuan komunikasi aku. So, sekali lagi, thank you. Udah stay sampai di sini. You have a good day. I'll see you on the next one. Bye.